Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di videonya Bu Ajeng. Untuk materi kali ini akan kita bahas di video ini adalah materi pertidaksamaan eksponen, masih kelas 10 matematika peminatan. Langsung aja ya, kita akan bahas materinya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan eksponen, dan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen. Oke, yang membedakan di sini kalau persamaan eksponen itu punya banyak bentuk karena entah bilangan pokok ataupun pangkatnya itu bisa dibuat dalam bentuk variabel. Nah, tapi kalau dalam bentuk pertidaksamaan eksponen, bilangan pokoknya sudah berupa angka, jadi dia tidak mungkin dalam bentuk variabel ya. Nah, di sini hanya ada dua bentuk, yaitu untuk A lebih dari 1, artinya bilangan pokoknya lebih dari 1. Misal bilangan pokoknya 2, 3, 2,5, 3,5, pokoknya lebih dari 1 ya. Itu dia punya penyelesaian kalau misalnya A pangkat jadi yang dalam bentuk fungsi atau dalam bentuk variabel itu hanya pangkatnya saja ya. A fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi pastikan bilangan pokoknya sama terlebih dahulu, maka fx-nya lebih dari sama dengan gx. Jadi kita tinggal ngurus pangkatnya, dan ini lihat tanda yang merah, tanda pertidaksamaannya tidak berubah, tetap ya, sama-sama lebih dari. Ini mau pakai sama dengan ataupun nggak pakai sama dengan sama aja. Begitu. Lah, kalau sama aja, kalau misalnya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx-nya kurang dari atau sama dengan gx. Ya, jadi tandanya tidak berubah kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, asal bilangan pokoknya sudah sama ya. Nah, untuk bentuk yang kedua, kalau bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, maksudnya adalah bilangan pokoknya itu nilainya ya antara 0 sampai 1. Jika bilangan pokoknya 0 sampai 1. Maka lihat di sini yang penting bilangan pokoknya sama. Tandanya lihat berubah ya. Tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Begitu juga kalau kurang dari sama dengan jadi berubah lebih dari sama dengan gitu. Jadi cuma lihat bilangan pokoknya saja. Oke, kita akan coba langsung di soalnya. Latihan soal. Oke, di sini Bu Ajeng punya 3 contoh soal. Ya, kita akan bahas bersama-sama bagaimana caranya. Kayaknya udah nggak asing lagi nih ya. Yang ini nomor 3 juga nggak asing. Langsung aja. Soal nomor 1. Oke, untuk soal latihan soal nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. 2 pangkat 3x min 2 lebih dari 4 pangkat x plus 1. Dilihat dulu bilangan pokoknya ya. Dilihat dulu bilangan pokoknya. Oke, kita lihat dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya berbeda, harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi kayaknya kita bikin bilangan pokoknya 2 ya. 2 pangkat 3x min 2 lebih dari 4-nya jadi 2 pangkat 2. Oke. Jadinya x plus 1. Nah, ini jadinya 2 pangkat 3x min 2 lebih dari 2 pangkat 2x plus 2, begitu ya. Oke, kita lihat bilangan pokoknya ternyata si A-nya ini adalah lebih dari 1 ya, karena A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2. Oh, dia A-nya lebih dari 1. Berarti kita pakai bentuk yang pertama. Tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Nah, ini kan udah sama nih bilangan pokoknya, kita tinggal ngurus pangkatnya aja. Berarti 3x min 2 tandanya tidak berubah. 2x plus 2. Nah, ini karena udah sejenis ya, sama-sama karena ini pertidaksama linear ya, karena sama-sama pangkat 1 nih, jadi kita kumpulin aja. Jadi min 2x gini ya. 2 pindah jadi plus 2. Gitu. Ini berapa? X lebih dari 4. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya, ini cara nulisnya begini. Himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga ya, X sedemikian sehingga dibaca seperti itu.
X lebih dari 4. Gini. Cukup ya. Begitu untuk soal latihan nomor 1. Kita ganti langsung ke soal latihan nomor 2. Nah, oke. Nah, untuk latihan soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Nah, lihat. Sekarang bilangan pokoknya sepertiga udah sama ya. Nah, kalau sudah sama berarti kita tinggal ngurus pangkatnya aja. Nah, dan ingat, lihat. Bilangan pokoknya berapa? Sepertiga ya. Sepertiga itu bagaimana? Bilangan pokoknya antara 0 sampai 1 dia sepertiga sih. Ya. Jadi kita pakai bentuk yang berapa? Yang kedua tadi ya. Tanda pertidaksamaannya kita ubah. Oke, karena ini udah sama jadi kita langsung urusin pangkat. Jadi gimana? X kuadrat plus 4X plus 1. Nah, berubah tanda pertidaksamaannya. Tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. X plus 5. Begitu. Terus, ya, karena ini ada bentuk kuadratnya, ya, karena ada bentuk kuadratnya, pasti nanti jadi pertidaksamaan kuadrat. Maka dari itu, kalau kamu udah tahu, wah ada bentuk kuadratnya nih, berarti ini bentuknya nanti pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat, berarti kuncinya adalah semuanya dipindah ke ruas sebelah kiri. Ruas kanan harus 0, gitu. Karena nanti kita ada proses pemfaktoran dan macam-macamnya ya. Kalau udah bunyi-bunyi kuadrat, itu pasti gitu, ya. 4X plus 1 min X min 5. Begini. Lebih dari sama dengan 0. Oke, ini jadinya berapa? X kuadrat plus 4X min X. Berarti plus 3X ya. 3X, 1 min 5. Min 4. Lebih dari sama dengan 0. Begitu. Nah, terus gimana nih? Kalau bentuknya namanya pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan ya, biasanya kan kita ngurusnya persamaan ya. Nah, ini bentuknya pertidaksamaan gimana nih? Caranya kayak persamaan tapi ada tambahannya, begitu ya. Tetap kita faktorkan, tetap kita cari nilai X-nya, tapi nggak cuma sampai situ. Karena ini bentuknya pertidaksamaan, nggak cuma sampai situ. Nanti ada tambahan caranya. Gimana nih caranya? Kita rubah dulu dalam bentuk persamaan. Jadi sebenarnya ini cuma diganti sama dengan aja untuk mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Jadi kita langsung aja deh kayak gini, memfaktorkan langsung ya. Tapi sini kita rubah dulu dalam bentuk persamaan. Karena buat cari nilai X-nya dulu. X, sini X, berapa nih? Ini 4, sini 1 ya. Ini biar plus, tapi sini min, berarti tandanya harus beda. Berarti kayaknya sini plus, sini min. Kita cek, min plus 4X, min 1X, plus 3 ya. Benar, oke. Jadi di sini, oke, X plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan berapa? Min 4 ya. Nah, atau X min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau udah dapat 2 titik nih, udah dapat nilai X-nya min 4 sama 1, nggak sampai di sini. Kalau persamaan udah sampai di sini, oh X-nya min 4 sama X-nya sama dengan 1. Tapi kan ini bentuknya pertidaksamaan. Nah, untuk itu kita ada lanjutannya nih. Lanjutannya diperhatikan ya. Kita harus menggambar garis bilangan karena ini bentuknya pertidaksamaan. Ya. Oke. Gambar garis bilangannya dulu. Terus kita tentukan titiknya kayak biasa. Nah, titiknya kita tentukan. Titiknya ada berapa? Min 4 sama 1. Mana yang sebelah kiri berapa? Min 4 yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan 1 karena min 4 lebih kecil ya. Nah, langsung kita harus memilih daerah. Di sini kan ada 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Nah, kalau yang ini kita harus milih daerah mana yang memenuhi dari pertidaksamaan ini. Gimana caranya? Caranya kita harus cek satu titik terlebih dahulu. Kamu ambil satu titik sembarang terserah di mana aja. Kalau Buajeng akan pilih di tengah ya. Di antara min 4 sampai 1, kamu ambil salah satu bilangan aja. Nah, Buajeng akan ngambil nilai X-nya sama dengan 0. Nah, di tengah ya, yang gampang. Terus kita gimana? Kita substitusikan ke sini nih. Ke sini nih ya. Kita substitusikan ke sini. Yang ada tanda pertidaksamaannya. Kita substitusi jadinya adalah, nah ini kita substitusikan jadinya
0 kuadrat plus 3 kali 0 min 4. Oke, sama dengan berapa nih? 0 tambah 0 dikurangi 4. Hasilnya adalah min 4 ya. Ternyata hasilnya negatif. Hasilnya negatif, berarti di sini negatif ini. Nah, kalau di sini negatif, pasti di sini positif, di sini positif. Begitu. Itu udah pasti untuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi selang-seling, positif, negatif, positif. Kalau tengahnya positif, berarti di sini negatif, negatif. Begitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena kita sudah dapat ininya, sekarang adalah kita harus milih daerahnya mana, apakah daerah yang positif atau daerah yang negatif gitu yang kita pakai. Cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya dari sini, dari tanda pertidaksamaannya. Karena tanda persamaannya adalah lebih dari sama dengan 0, artinya kalau yang bilangan lebih dari sama dengan 0 adalah bilangan positif. Berarti yang kita arsir adalah bilangan yang positif. Kita ambil yang positif. Sini ya. Oke. Kita ambil yang positif. Diarsir ini maksudnya ya. Agak susah ngasirnya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya kita lihat X sedemikian sehingga di sini lihat arsirannya ada di sebelah kirinya negatif 4. Artinya X-nya namanya sebelah kiri berarti kurang dari sama dengan ya. Oh iya, satu lagi. Jadi ini bunderannya di sini, ini bisa penuh, bisa kopong. Oke ya. Penuh kalau tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Akan kopong kalau nggak ada sama dengannya. Begini ya. Karena berhubung di sini ada sama dengannya, berarti tanda di sininya adalah penuh begitu. Artinya penuh berarti ada sama dengannya. Kenapa kok ada sama dengannya penuh, Bu? Ini menandakan berarti nilai min 4 ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nilai 1 ini batasnya ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian karena ada tanda sama dengannya. Tapi kalau misalnya kopong berarti min 4 ini nggak masuk ke himpunan penyelesaian dan 1 juga gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke himpunan penyelesaian. Dia dari sebelah kirinya min 4, berarti dia kurang dari, karena sebelah kiri. Kurang dari sama dengan min 4. Atau X. Nah, yang satu lagi di mana? Di sebelah kanannya 1 ya, berarti lebih dari sama dengan 1. Selesai. Begitu caranya. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Oke, di nomor 3 ini bentuknya sudah sangat tidak asing lagi. Kenapa? Ya, kayaknya udah bau-bau dimisalkan ini. Soalnya begini bentuknya, ya. Oke, inget ya. Kalau misalnya mau pakai permisalan, itu kamu harus bentuknya sama. Kalau yang mau dimisalkan 2 pangkat X, ya ini juga 2 pangkat X. Harus dijadiin 2 pangkat X. Begitu ya, yang punya variabel. Nah, bagaimana caranya? Ya ini, biasa kita harus pisahin ini dulu nih ya. Ini kan artinya kalau kita jabarin 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2. Ya enggak? Kalau dijumlah berarti sama aja seperti ini ya. Dikurangi 17 2 pangkat X ditambah 4 kurang dari 0. Begitu. Langsung? Oke, ini hasilnya adalah 4 ya. Saya taruh sini 4 kali 2 pangkat 2X ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat X dikuadratkan. Begini ya kan? Sama aja ya. Min 17 kali 2 pangkat X plus 4. Kurang dari 0. Udah sama nih. 2 pangkat X, 2 pangkat X. Makanya bisa kita misalkan. Misal 2 pangkat X sama dengan misal P deh. Oke. Jadi adalah 4 P kuadrat min 17P plus 4 kurang dari 0. Begitu. Terus gimana? Faktorkan. Ini lihat bentuknya pertidaksamaan kuadrat lagi. Ya udah kayak tadi caranya. Difaktorkan, disama dengankan 0 dulu.
Terus gimana nih? Kita faktorin ya. Kayaknya ini gini. 4P sama P. Nah, di sini 4 kali 1. Nah, di sini plus berarti tandanya harus sama, tapi ini ya min, berarti min sini ya. Oke. Jadi yang di sini adalah 4P min 1 sama dengan 0. Berarti 4P sama dengan 1. P-nya sama dengan berapa? Seperempat, maaf ya. Oke, atau P min 4 sama dengan 0. P-nya sama dengan 4. Ya. Nah, di sini P-nya kita balikin dulu ke bentuk asalnya, yaitu 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan seperempat. Seperempat itu adalah 2 pangkat berapa? Seperempat itu 2 pangkat min 2. Betul. Ya, jadi X-nya berapa? X-nya min 2. Ketemu X-nya. Yang satu, P-nya 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, 4 itu sama aja 2 pangkat 2. Oke, ya. Jadi X-nya berapa? 2. Betul. Nah, kalau udah ketemu nilai X-nya, terus apa selanjutnya? Kayak tadi, kita gambar garis bilangannya terlebih dahulu. Oke ya. Nah, di sini titiknya berapa? Bolongannya gimana? Penuh atau kopong? Kopong ya, karena nggak punya sama dengan di sini. Nggak punya sama dengan nih ya, jadinya kopong kayak gini bolongnya. Di sini min 2 sama 2. Mana dulu nih yang paling kiri? Min 2 dong. Min 2, sini 2. Terus kita mau cek yang mana? Bajang tetap mau cek yang tengah karena nolnya ada di tengah. Ya, dicek. Oke, cek X sama dengan 0. Kita cek. Masukin yang mana? Sini boleh. Sini aja. Nih ya. Atau ke sini boleh. Atau ke soal boleh. Soal aja deh. Kita cek ke soal ya. Kita pakai cek soal. Oke. Jadinya adalah 2 pangkat 2 kali 0 plus 2 min 17 kali 2 pangkat 0 plus 4. Hasilnya gimana nih? 2 kali 0, 0 ya. 0 tambah 2, 2. Min 17 kali berapa nih? 2 pangkat 0, 1. Plus 4. Nah, jadi berapa? 4 min 17 plus 4. Hasilnya adalah 8 dikurangi 17 min 9. Negatif ternyata. Negatif. Sini positif, sini positif. Mana yang kita ambil? Karena kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 adalah minus. Oke. Nah, ini gimana nih cara nulisnya kalau di antara begini? Kalau nulisnya begini nih, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga karena di antara ya udah kamu nulisnya gini aja, di antara min 2 sampai 2. X-nya kan di tengah-tengah. Nah, tinggal taruh tanda pertidaksamaannya. Ingat karena bolong berarti nggak pakai sama dengan ya. Nah, min 2 ini ada di sebelah kirinya. Min 2 ini, titik min 2 ini ada sebelah kirinya arsiran. Berarti dia min 2-nya kurang dari X. Nah, si arsiran ini di sebelah kirinya 2. Berarti X-nya ini kurang dari 2. Jadi begini. Nah, selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga min 2 kurang dari X kurang dari 2. Begitu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.